Ntar dulu Mereka Bunda. nggak bisa jujur ya. Mereka nggak bisa Ntar dulu jujur. Bunda. Padahal Izin dulu sebentar. jelas sudah terarah Sama dia. tadi. Lanjut. Ferdinand. Ferdinand. Iya, iya. Yesus mati itu untuk apa sih buat Anda? Bagi saya kematian Yesus itu adalah untuk menyelamatkan saya dari kematian kekal. Baik. Itu saja. Jadi Yesus mati sebagai penyelamat Anda kan? Iya, betul. Baik. Yang membunuh Yesus itu siapa? Di dalam penyelenggaraan penyaliban itu adalah tentara Roma yang dijual oleh Yudas yang diminta atau diperintahkan oleh para imam kepala pada waktu itu. Oke. Kalau saya balik logikanya, kalau Yesus tidak mati, apakah Anda selamat? Kalau Yesus tidak mati dan ketika saya tidak pernah percaya kepada Yesus, tentu saja saya tidak akan diselamatkan. Berarti Yesus memang harus mati, betul? Iya, Yesus harus mati. Baik. Pertanyaannya adalah, pelaku pembunuhan Yesus ini pahlawan atau penjahat? Kalau kita kategorikan itu sebagai pahlawan atau penjahat, mereka lebih kepada penjahat, Pak. Baik. Berarti jasa atau ulah penjahat mematikan Yesus, Anda selamat, betul? Mereka tidak berperan apa-apa di dalam keselamatan saya. Saya ulang kembali. Karena apa? Saya mundur Ya, lagi ya. kalau begitu. Pak, dengarkan baik-baik. Tadi Anda mengatakan Yesus mati sebagai penyelamat Anda, betul? Betul. Betul. Jadi bukan karena kematian Yudas, bukan karena upah Yudas. Saya nggak ngomongin Yudas. Bukan Saya karena tidak ngomongin Yudas. Saya tidak ngomongin Oke, Yudas. oke. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Iya, Lupakan Yudas. Lupakan Yudas. Yesus mati sebagai penyelamat Anda, betul? Betul. Betul. Pembunuh Yesus. Betul, menurut Pak. Anda, Betul. Pembunuh Yesus menurut Anda adalah penjahat. Iya, betul. Mereka adalah Oke, penjahat. baik. Yang dibunuh Yesus ini, yang dibunuh penjahat ini adalah Yesus, betul? Betul. Yesus mati sebagai penyelamat Anda, betul? Iya, betul. Coba Anda simpulkan apa Betul, yang ingin Anda apa yang ingin Anda ucapkan kepada pembunuh Yesus? Kepada pembunuh Yesus, mereka adalah pelanggar hukum Taurat. Karena di dalam hukum Taurat itu kan pada hukum yang ke-6 jangan membunuh. Tapi yang mereka lakukan justru sebaliknya. Mereka melanggar hukum itu. Jadi Ya. atas Baik pelanggaran. imam-imam kepala. Udah cukup. Sebentar, Pak. Udah Oh, iya? dijawab, jangan panjang Lanjut. kalau saya. Udah. Jadi atas pelanggaran perintah Tuhan, pembunuh Yesus ini adalah melanggar perintah Tuhan. Korbannya adalah Yesus, dibunuh oleh mereka atas pelanggaran perintah Tuhan, betul? Betul? Betul. Korbannya adalah Yesus, Betul, betul? Pak. Korbannya Yesus, betul? Betul, iya. Jadi Yesus ini Betul, adalah iya. Jadi Yesus ini adalah korban pelanggaran perintah Tuhan, betul? Iya, betul. Betul. Korban ini manfaatnya Iya. untuk Anda apa? Iya, ketika saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagi saya pribadi, saya telah diselamatkan dari Oke, kematian baik, kekal. Itu cukup. saja. Jadi pelanggaran perintah Tuhan, pelaku pembunuh Yesus ini, Yesus korban Yesus ini Anda jadikan sebagai penyelamat Anda, betul? Kalau saya dari cara pandang Allah lalu mengatakan demikian, apakah saya betul, Pak? Saya ulang kembali, Bang jangan muter. Begini. Jangan begini. Mengerti apa yang saya katakan, Pak? Jangan begini. Ikuti aja alurnya supaya Anda sehat. Iya. Saya ulang kembali. Iya, saya paham. Saya ulang kembali. Kalau paham, Saya ikuti kata-kata paham. saya. Gini. Saya paham apa yang Kalau Anda paham, alur Anda Anda. jangan banyak bicara. Iyakan aja iman Iya. Anda. Oke? Iya, saya ulang iyakan. kembali. Iyakan saja. Pembunuh Yesus adalah pelanggar perintah Tuhan, betul? Betul, mereka melanggar Betul. perintah Tuhan, Baik, hukum baik. ke-6 dari hukum Taurat.
Yesus Dan kalau ini, sudah melanggar udah hukum cukup, Taurat, udah dijawab mereka betul, Bang. iya, Abang kalau udah jawab betul, nggak usah diterangin. iya. Saya ulang lagi ya, saya ulang lagi nih. Pembunuh Yesus adalah pelanggar perintah Tuhan, betul? Betul. Betul. Yesus ini adalah korban ulah orang yang melanggar perintah Tuhan, betul? Iya, ulah orang yang melanggar, betul. Ya. Yesus ini korban, fungsinya untuk Anda adalah penyelamat Anda, betul? Betul. Ya udah cukup. Artinya adalah keselamatan Anda ya akibat ulah orang yang melanggar perintah Tuhan, betul? Ulah orang yang melanggar perintah Tuhan. Betul? Kalau melanggar perintah Tuhan, apakah mereka pahlawan? Itu yang saya ingin tanya. Tentu tidak, Pak. Saya nggak ngomong Tidak. lagi pahlawan Jawabannya ini. tidak. Saya menghindari kata Ya, pahlawan. jawabannya Karena kan saya ulang lagi, saya nggak Anda nggak kan ngomong kata meminta pahlawan. saya ya atau tidak. Dengerin. Saya tidak memakai kata pahlawan lagi. Saya ulang lagi ya. Iya. Yesus ini adalah korban yang dibunuh oleh orang yang melanggar Iya, perintah betul. Tuhan. Betul? Betul? Betul, Pak. Oke, korban ini yang namanya Iya. Yesus dibunuh oleh orang yang melanggar perintah Tuhan. Anda manfaatkan sebagai penyelamat Anda, betul? Kok saya manfaatkan? Ini Bermanfaat untuk pertanyaan Anda, yang tidak bermanfaat tepat. untuk Anda sebagai penyelamatan, betul? Tidak ada manfaatnya untuk mereka dari mereka Untuk itu Anda, tidak ada saya nggak bawa manfaatnya ke mereka. saya. Untuk Anda, ini orang. Saya ulang lagi. Apa manfaat Yesus mati di tiang salib untuk Anda? Iya, untuk keselamatan saya lah itu Ya, oke. yang sudah saya Jadi ulang Anda dari ini tadi, Pak. selamat. Anda selamat karena Yesus adalah korban pembunuhan, betul? Betul? Korban pembunuhan, ya boleh Ya. kalau Anda bahasakan seperti saya katakan ya betul. Jadi keselamatan Atas Anda karena pelanggaran dengerin ya. dulu, dengerin. Keselamatan Anda karena Yesus dibunuh oleh orang yang melanggar perintah Tuhan, betul? Keselamatan saya bukan karena orang lain. Keselamatan Anda karena karena penebusan Yesus. Yesus. Dengerin, keselamatan Anda adalah karena Yesus sebagai korban pembunuhan orang yang melanggar perintah Tuhan, betul? Betul? Atas jasa mereka itu saya tidak setuju, Pak. Saya nggak ngomong Itu jasa loh. karena Saya ngomong- mereka saya sudah tidak menerima ngomongin jasa upahnya. loh ini. Saya nggak ngomong jasa, enggak. Siapa Oke, yang ngomong oke. jasa Ulang-ulang sih? pertanyaan, Pak. Ulang dulu ya. Yang membunuh Yesus ini melanggar perintah Tuhan atau tidak? Ya, kalau sudah dikatakan melanggar, ya upah mereka itu dosa, Pak. Oke, melanggar. Melanggar lah. Baik. Jadi pembunuh Yesus adalah melanggar perintah Tuhan, betul? Iya, betul. Oke, baik. Yesus ini korban atau pelaku? Korban. Korban pembunuhan, betul? Hmm. Betul? Betul. Betul. Betul, Manfaat Pak. Yesus ini, manfaat Yesus korban pembunuhan untuk Anda adalah penyelamat Anda, betul? Penyelamat, iya. Betul? Penyelamat saya. Betul? Betul. Oke. Artinya Betul. artinya pelanggar perintah Tuhan yang membunuh Yesus korban, Anda diselamatkan oleh korban yang namanya Yesus, betul? Mikir. Coba ulang pertanyaan, Pak. Pelanggar apa tadi? Yesus ini korban pembunuhan orang yang melanggar perintah Tuhan, betul? Iya, betul. Korban Yesus ini adalah penyelamat Anda, betul? Iya. Maaf, Pak. Yesus ini Ya. Kenapa jadi bingung? bukan bingung, Pak. Nah, terus Ulangi kalau nggak saja, bingung, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, ya. tidak bingung, Pak. Oke. Ya, tidak ada masalah, tidak bingung. Jadi kesimpulannya
Boleh Anda salahkan, boleh iyakan. Penyelamat Anda Apa? karena Anda terselamatkan oleh kematian Yesus karena ada pelaku pembunuh yang melanggar perintah Tuhan. Betul apa betul? Kalau dikatakan pelaku itu salah, ya. Karena pelaku kejahatan itu salah, Pak. Saya ulang lagi Bang ya. Iya. Dengerin. Kita sudah jelas menjawab itu. Keselamatan Anda karena Yesus mati, pelakunya adalah orang yang melanggar perintah Tuhan. Betul? Itu dua hal yang berbeda. Keselamatan dan pelaku itu pribadi yang berbeda, Pak. Jadi kita tidak bisa Ini orang samakan ini kok antara mempersulit iman. Kok kamu yang Anda mempersulit korban iman? dan pelaku. Bro, Saya tidak kenapa mempersulit, kok- justru paling kenapa simpel kok iman persulit Kristen iman, ini. bro? Saya tidak persulit iman saya. Dan saya tidak Kalau pernah begitu- mengakui bahwa pelanggar firman adalah pahlawan atau Saya nggak, saya apa yang si ngomong tukang pahlawan siapa jasa sih? atau apa lagi. Saya nggak bicara pahlawan, saya nggak berbicara jasa loh. Saya hindari bahasa ini. Anda Iya. otaknya yang ke sana. Saya nggak giring otaknya Anda ke pahlawan sama Oh. jasa. Saya nggak ngomongin itu. Anda yang trauma di sini. Anda yang Kan- trauma. Saya kan hindari gini, bahasa itu. bukan trauma. Saya hindari kalimat itu. Bang. Saya hindari. Seolah-olah Anda Di sini jangan menyamak- ada. Di sini seolah-olah, jangan gini, ada kata gini. seolah-olah. Ya, jangan ada kata seolah-olah. Iya, oke. Saya pakai Oke, bahasa tidak ada kata sederhana. seolah. Tapi Dengerin. Anda menyamakan antara korban atau Kristus itu yang menjadi korban dan pelaku kejahatan. Ini Saya yang nggak saya tidak bisa. menyamakan. Saya nggak menyamakan. Saya ikuti Loh, pola tadi- Anda kok. Saya ulang nih. Saya ulang sekali lagi nih Bang ya. Saya yang dengerin. ikuti pertanyaan Saya Anda, ulang berarti lagi saya nih. ikuti pola Anda. Cuma di dalam pertanyaan terakhir itu saya bantah itu karena menyamakan antara korban dan pelaku kejahatan ini Saya tidak siapa bisa, yang Pak. menyamakan? Itu dua pribadi yang berbeda. Bang bisa kita to the point sejenak ini waktu ya, dengerin baik-baik. Saya ulang sekali lagi. Bahasa Iya, Indonesia. Bahasa Indonesia. Pelaku pembunuhan Yesus itu melanggar perintah Tuhan atau tidak? Mereka jelas melanggar hukum Taurat Melanggar, ke-6 cukup. itu. Cukup melanggar. Melanggar. Ya. Baik. Yesus ini dibunuh oleh orang yang melanggar perintah Tuhan, betul? Betul. Mereka yang Yesus- melanggar, Oke, mereka itu Yesus. yang membunuh. Baik. Jadi Yesus ini adalah korban pembunuhan oleh orang yang melanggar Betul. perintah Tuhan, betul? Betul. Oke. Korban dan Baik, pelaku cukup, ya. udah kita betul, pisahkan udah dulu. dijawab betul, cukup. Ya. Oke. Manfaat Yesus mati di tiang salib untuk Anda itu apa? Ya diselamatkan. Itu Yesus yang menyelamatkan. Jadi manfaat Yesus mati di tiang salib adalah untuk Anda apa? Hanya Yesus yang menyelamatkan saya. Menyelamatkan. Baik. Jadi Ya. Anda selamat karena Yesus dibunuh, betul? Betul. Atas kematian dia, kebangkitan dia. Saya ulang lagi disitulah nih, saya dengerin nih. Anda Dalam selamat iman. karena dengerin. Anda selamat karena Yesus dibunuh, betul? Kalau hanya dibunuh dan tidak bangkit, saya tidak selamat. Tapi karena dia Jangan kebangkit dulu. itulah Saya jangan kebangkit saya dulu. diselamatkan. Saya ulang ya. Anda selamat karena Yesus dibunuh, betul? Kalau Yesus tidak bangkit, tidak diselamatkan. Kalau Kalau dia lagi bangkit, kebangkit saya lagi, diselamatkan, ini Pak. tanpa persoalan. Kenapa lagi Saya tidak lari. kebangkit? Itu runtutannya ulang lagi nih. begitu. Saya ulang lagi nih, Dan Bang. Anda menanyakan apakah saya selamat. Kalau Yesus mati, ya saya tidak selamat. Karena Yesus bangkit, itu saya selamat di situ. Bisa nggak Kalau Yesus Yesus bangkit? mati lalu tidak bangkit, Dengerin. di situ saya... Bisa Bagaimana? nggak Yesus bangkit sebelum mati? Lah dia bagaimana bisa bangkit kalau dia belum mati, Pak? Ya makanya saya tanya matinya dulu. Saya nggak nanya bangkitnya. Iya. Kalau Nah, dia sekarang saya mati tanya lalu nih. tidak bangkit-bangkit, saya juga mati, Pak. Yesus, dengerin. Yesus itu mati untuk apa?
mati oleh karena menanggung dosa orang yang berdosa, khususnya mereka yang percaya kepada Kristus. Itu saja. Pindah lagi ya datanya. Jadi Yesus mati untuk menanggung dosa Anda, betul? Betul. Betul. Pelaku pembunuh Yesus siapa? Menanggung dosa saya, tetapi sekaligus Anda ngaco nih orang menyelamatkan ini. saya. Enggak pasca jujur Anda. kebangkitan. Enggak jujur Anda mempersulit yang bisa dipermudah. Loh itu runtutannya begitu. Jangan kita pisahin kotak ini, bikin Anda nggak kotak ini, jujur. jalan sana, jalan cabang. Nggak bisa. Anda mempersulit sesuatu yang bisa dipermudah. Anda nggak jujur, Saya bro. Anda bisa muter-muter. paham apa yang Anda maksud. Loh, saya tidak putar-putar. Kalau begitu Anda yang dengarkan, putar-putar. kalau begitu dengarkan Ulang-ulang. kata-kata saya. Kalau Anda nggak muter, sekali lagi saya ulang. Oke, Yesus baik. mati untuk apa? Ya, sekali Yesus lagi ya. mati untuk apa? Yesus mati untuk apa? Yesus mati untuk penebusan dosa dan menyelamatkan saya. Kalau kita lihat Baik. runtutannya Yesus begitu. mati. Yesus mati untuk penebusan dan menyelamatkan Anda. Jangan dirubah lagi ya. Iya. Ya, Baik. setelah kebangkitan ya. Cukup. Yang bunuh Yesus siapa? Hmm. Yang bunuh Yesus siapa? Yang membunuh Yesus, para pelakunya yaitu tentara atau perwira Roma, kemudian penjual si Yudas, kemudian imam-imam besar itu yang mensiasati bagaimana Yesus harus mati. Yang membunuh Yesus ini melanggar perintah Tuhan atau tidak? Ya, jelas Ya, baik. melanggar. Cukup. Jelas. Jadi orang yang membunuh Yesus melanggar perintah Tuhan, betul? Betul, Pak. Betul. Yesus ini korban pembunuhan, betul? Betul? Korban pembunuhan, ya betul. Betul. Korban pembunuhan Iya, ini betul, yang namanya betul. Yesus ini menyelamatkan Anda dari dosa, betul? Betul, korban ya. Iya. Betul. Ya udah. Apa yang ingin Anda ucapkan kepada pelaku pembunuh Yesus yang melanggar perintah Tuhan ini? Kepada para pelaku, mereka wajib menerima apa yang harus mereka terima karena melanggar firman Tuhan. Ya, mereka harus mati di dalam kekekalan. Jadi atas ulah orang yang melanggar perintah Tuhan membunuh Yesus, Yesus jadi korban, dosa Anda ditebus dan Anda diselamatkan, betul? Iya, oleh Baiklah, karena cukup. Yesus. Cukup, selesai. Anda udah iya kan? Cukup ya Pak ya? Korban itulah yang menyelamatkan, cukup. bukan karena Udah pelaku cukup. ya Pak. Kita Udah harus cukup, Pak. bedakan. Cukup Pak. Anda sebenarnya Iya. pintar, tapi Anda tidak kooperatif aja. Renungkan baik-baik itu Pak ya. Renungkan baik-baik nanti Iya. bahwa dosa Anda Iya, itu. saya sudah merenungkan dan Ya udah cukup Bang, udah cukup. saya sudah gini Pak. Coba Enggak usah gini, udah dijawab. Saya sudah cukup, merenungkan. sudah. Cukup. dari apa Cukup, yang Bapak udah, sampaikan. Cukup, udah. Terserah mau mengucapkan terima kasih kek, mau apa kek, terserah, yang jelas Yesus korban pembunuhan oleh orang yang melanggar perintah Tuhan. Yesus korban ini manfaatnya untuk Anda menebus dosa dan keselamatan Anda. Ya cukup. Terserah Anda mau berterima kasih kek, Anda mau melaknat kek pembunuh itu, terserah, itu urusan Anda. Setuju ya teman-temannya? Terserah ini Ferdinand ini. Dia mau melaknat pembunuh Yesus, dia mau berterima kasih, urusan dia, bukan urusan kita. Setuju teman-teman? Setuju atau tidak setuju nih? Sekali lagi saya ulang. Terserah Pak Ferdinand, dia mau berterima kasih, dia mau melaknat atas pembunuh Yesus, terserah dia. Bukan urusan kita. Terima kasih. Pikirkan baik-baik Pak Ferdinand sebelum tidur. Jangan sampai ke bawah mimpi. Kalau bukan urusanmu, kenapa kamu urusin? Ini lagi. Karena Siapa juga harus yang kita ngurus? Ini urusin. diskusi. Ini diskusi, bukan ngurus. Ngurusin kamu.
Iya Bang, ini ranah diskusi. Kehadiran Yesus itu dari awal, dari firman dia hadir ke dunia, itu menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Kehadiran dari awalnya, kelahirannya awal, rencana penebusan dosa manusia. Yang merencanakan pembunuhan Yesus siapa? Ini bukan kepembunuhan. Dari awal Yang Yesus mati kok. dunia, Yesus itu mati. Dengerin. Yesus itu mati sendiri atau dibunuh? dibunuh. Siapa yang bunuh? Ya penjahat itu, tentara Ya, Romawi. penjahat. Nah, Penjahat. Judas, Ya, Yesus korban apa tidak? korban. Manfaat Yesus mati untuk Anda apa? Bukan dia harus mati. Saya nggak tanya harus. Manfaat Yesus mati untuk Anda itu Awal dia udah apa? rencana penebusan. Saya ulang Kehadiran lagi. dia di dunia Yesus sebagai penebus. mati itu, dengerin. Dari awal dia Dengerin. lahir di dunia sebagai penebus. Dengerin, manfaat Yesus mati untuk Anda apa? Lu jangan ngomong sendiri, nggak enak didengar. Karena nggak nyambung. Ditanya apa, jawab apa. Luruskan saja imanmu di sini. Kami nggak ini kok, kami nggak menghakimi Anda gitu loh. Ngomong aja terus terang bahwa Yesus mati itu menebus dosa kamu, udah cukup. Yang membunuh Yesus orang berdosa, melanggar perintah Tuhan, ya cukup. Kesimpulannya terserah Anda. Mau mengucapkan terima kasih atau mau melaknat dia, terserah Anda gitu loh. Di sini nggak maksa kok. Cuma butuh jujur-jujur aja gitu. Betul Ya, betul. kalau teman-teman kita di bawah. jujur, Udah cukup Pak, kau Begini, Ferdinand, Pak. cukup. Cukup Pak, cukup udah. Cukup Pak. Istirahat kan dulu Pak Anda Ferdinand. bilang mau lakukan Cukup, cukup siapa? Roma. Roma, cukup Roma. Cukup. Yang melaknat itu ya Tuhan sendiri. Saya tidak punya kewenangan. Cukup Roma. Cukup, bro. Kita santai aja Pak. Kita nggak menghakimi Anda di sini. Iya, Kita iya, diskusi baik-baik. Iya. Kita bersahabat sebagai manusia. Kita berinteraksi. Kita toleransi. Tidak boleh saling menghujat, saling menghormati kepercayaan masing-masing Pak. Begitu Pak Ferdinand. Iya, saya dari awal juga